Film ini dimulai dari seorang wanita yang baru balik dari tempat kerjanya di tengah malam karena habis lembur. Datanglah seorang pria yang menawarkan tumpangan untuknya. Si ceweknya menolak karena belum saling kenal. Namun, dia mendengar suara minta tolong dari dalam mobil. Si ceweknya penasaran dan ternyata ada seorang pria yang terluka di sana. Dan si cewek pun jadi yang berikutnya. Pemuda yang bernama Dosi ini adalah seorang pembunuh. Namun dia amatlah licik, sampai-sampai Pak Polisi pun bisa dia kelabuhi. Berpindah pada cewek yang bernama Kyungmi, yang dimana dia bekerja sebagai customer service tapi di layanan khusus bahasa isyarat. Karena Kyungmi itu tunawicara dan tunarungu atau sering disebut dengan bisu dan tuli. Walaupun begitu, Kyungmi adalah sosok gadis yang ceria. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan seorang Sojung dan kakaknya yang bernama Jongtak, di mana sang kakak ini sangat memperdulikan Sojung. Jongtak gak mau terjadi hal-hal yang buruk terhadap adik tersayangnya. Balik lagi pada Kyungmi yang karena keterbatasannya seringkali dia diejek oleh rekan-rekan kerjanya. Namun Kyungmi tidak pernah bersedih. Dia selalu bisa membalasnya dengan caranya sendiri. Di samping itu, Kyungmi juga mempunyai seorang ibu yang sama dengannya, yaitu Bisu dan Tuli, di mana sang ibu bekerja di sebuah toko. Suatu malam, Kyungmi menjemput ibunya, tapi karena dia nggak bisa dengar, jadi dia itu pasang semacam sensor di mobilnya. Jadi, kalau ada suara dekat-dekat dengannya, dia bisa tahu. Sesampai di komplek apartemennya, mereka harus berpisah, karena Kyungmi-nya harus parkir mobil dulu. Dan di sini muncullah Dosik yang nampaknya mulai mengincar ibunya Kyungmi. Namun, dia tidak jadi karena ada Sojung yang lewat di jalan yang sama. Karena Dosiknya kesal sama Sojung, akhirnya dia menjadikan Sojung sebagai target barunya. Jongtak yang khawatir coba meneleponnya, tapi dialihkan panggilannya. Mau tidak mau, dia langsung mencari Sojung. Dalam pencarian, Jongtak ketemu ibunya Kyungmi. Dan dari kejauhan, Dosik akhirnya tahu kalau ibunya Kyungmi itu Bisu dan Tuli. Datanglah Kyungmi mau nyamperin ibunya. Tapi ada sebuah sepatu cewek terlempar ke arahnya dari gang yang gelap gulita. Karena penasaran, Kyungmi langsung nyamperin. Dan dari dalam mobil, Dosiknya ngomong kalau Kyungmi memindahkannya, maka Kyungmi akan mati. Kyungmi terkejut dan terheran-heran karena ada cewek yang terluka di dalam gang. Kyungmi coba ngasih tahu Sojung, tapi karena susah, jadi keburu Dosiknya datang. Untungnya ada bantuan dari Sojung. Kyungmi akhirnya berhasil kabur. Gak mau ibunya terluka, jadi Kyungmi kabur menjauhi sang ibu. Kyungmi pun kabur ke parkiran. Dan dia ngumpet sana-sini hingga akhirnya dia menemukan pintu keluar. Namun dengan sunyinya parkiran, jadi saat dia buka pintu, Dosiknya langsung dengar. Tapi untungnya Kyungmi-nya berhasil lolos. Kyungmi pun pergi ke mobilnya dan coba ngabarin ibunya. Sesaat setelah itu, sensor di dalam mobilnya itu nunjukin kalau ada suara-suara yang terdengar di sana. Dan benar saja, sudah ada Dosik yang muncul di belakang Kyungmi. Lagi-lagi, Kyungmi dalam bahaya. Namun dengan kecerdikannya, Kyungmi gaspol mobilnya dan melakukan pengereman kejutan. Sampai-sampai Dosiknya nyungsep ke depan. Saat itulah Kyungmi-nya kabur lagi. Akhirnya Kyungmi dapat menemui ibunya dan menyalakan alarm bahaya. Dan seketika kamera CCTV menelusuri setiap sudut kota. Pihak kepolisian coba berkomunikasi dengan Kyungmi. Tapi karena Kyungmi nggak bisa ngomong, jadi agak susah. Dan dengan semangat, pantang menyerah. Dosiknya masih memburu Kyungmi dengan menyamar dengan menggunakan jas dan beralasan sedang mencari adiknya. Di sini Kyungmi-nya nggak curiga karena Dosik yang dia lihat sebelumnya itu pakai topi sama masker. Dengan rasa takut, Kyungmi coba menunjukkan keberadaan Sojung. Namun sang ibu merasa curiga. Belum sampai ke tempatnya Sojung, keburu polisinya udah pada datang. Usahanya Dosik pun gagal. Polisi pun tidak menemukan keberadaan Sojung. Saat dicek CCTV pun tidak ada bukti apa-apa. Malahan, polisinya menganggap Kyungmi-nya itu lagi mabok. Jadi, karena dia memberikan keterangan yang ngawur, mereka pun disuruh pulang. Dan, saat di dalam lift, ibunya Kyungmi memberitahukan kecurigaannya. Namun, di sini Dosiknya masih belum mengungkapkan jati dirinya. Kyungmi pun membuat laporan resmi ke kepolisian dan saat di sana ada orang tua yang membuat Dosiknya nggak nyaman. Terjadilah kekacauan. Dan
Saat itu, HP-nya Dosik jatuh dan ibunya Kyungmi melihat wallpaper cewek di HP-nya Dosik, di mana itu adalah fotonya Sojung. Seketika Dosik langsung menutupinya. Ibunya Kyungmi pun memberitahu Kyungmi tentang kecurigaannya terhadap Dosik. Dosiknya merasa sedikit terganggu karena dia tidak mengerti tentang apa yang sedang mereka bahas. Jadi, Dosiknya agak marah. Namun, tiba-tiba Jongtak alias kakaknya Sojung datang. Jongtak pun menunjukkan foto Sojung ke semua orang dan Kyungmi tentu saja mengenalinya. Saat ibunya Kyungmi ingin memberitahu, Dosiknya langsung mengancam sang ibu agar tetap diam. Di sini, Dosiknya mulai terbuka. Dia menunjukkan alat yang dia bawa dan coba menyerang Jongtak. Terjadilah pertarungan antara mereka berdua dan Jongtak berhasil mengalahkan Dosik. Namun, dalam kondisi unggul, polisi melihat itu dengan salah paham karena di sini Dosiknya juga berpura-pura sebagai korban. Jadinya, Jongtaknya kena tembak listrik. Kyungmi coba memberitahukan Pak Polisi, tapi Pak Polisinya tidak paham. Setelah beberapa saat, polisi-polisi ini akhirnya baru menyadari kebenarannya dan meminta maaf. Mereka pun pulang ke rumah dan ada seseorang datang mengedor-ngedor pintunya. Mereka langsung panik, namun ternyata itu seorang yang mencari ibunya. Dan setelah ditinggal ibunya, lagi-lagi Dosiknya datang. Kyungmi sempat curiga akan kedatangan Dosik, namun dia tidak bisa menemukannya. Hingga akhirnya Dosik sudah siap sedia dengan kapak di tangannya. Kyungmi pun minta pertolongan sama Jongtak dan tiba-tiba Kyungmi bisa menghindarinya. Kyungmi yang ketakutan ngechat ibunya agar jangan pulang dulu karena berbahaya. Namun, Kyungmi menyadari bahwa balasan yang didapat bukan balasan dari ibunya. Sudah pasti Dosik yang sedang pakai HP ibunya. Kyungmi akhirnya memberanikan diri untuk loncat dari jendela kamarnya. Kyungmi pun sempat tertangkap, namun masih dapat terlepaskannya. Kejar-kejaran pun terjadi lagi. Begitu pula dengan Jongtak yang melihat mereka berlarian. Dan Kyungmi sampai di jalan buntu dan dia pun terjebak. Jongtak yang datang untuk menyelamatkan Kyungmi dipengaruhi oleh Dosik bahwa Dosik akan memberitahu keberadaan Sojung asalkan Jongtaknya jauh-jauh dari sini. Dan dengan kata maaf, Jongtak lebih memilih meninggalkan Kyungmi daripada tidak tahu keberadaan adiknya. Dan pada akhirnya Jongtak kena jebak juga karena sudah pasti Dosiknya ngibulin dia. Jongtak pun pada akhirnya gak bisa ketemu sama Sojung. Di samping itu, untuk sekian kalinya Kyungmi berhasil lolos dari Dosik. Dan saat dalam pelariannya, dia melihat Sojungnya keluar dari mobil Dosik dengan kondisi yang terluka parah. Mereka berdua pun ngumpet dan di sini Kyungmi memberikan HP-nya kepada Sojung. Sadar mereka tidak akan bisa bertahan jika terus bersama. Kyungmi pun mengorbankan dirinya agar diburu lagi oleh Dosik. Berkat HP milik Kyungmi, akhirnya Sojung berhasil diselamatkan. Di sisi lain, Kyungmi berlari di tengah kota. Namun bukannya takut, Dosik malah mengejarnya sampai ke sana. Lihat Kyungmi yang tidak bisa bicara dengan membawa pisau, membuat orang-orang malah takut kepadanya. Walaupun sempat kabur lagi, namun Kyungmi berhasil tertangkap sama beberapa tentara yang ada di sana. Di sini, Kyungmi dengan kesusahan coba memohon agar dia tidak dibunuh karena masih banyak hal yang ingin dia lakukan. Untung saja saat itu Jongtak datang dan terjadilah sedikit perkelahian yang dimana lagi-lagi dimenangkan Jongtak setelah Dosik kena smackdown. Namun Dosik cuma berpura-pura pingsan dan akhirnya dia melakukan serangan balik kepada Jongtak. Dosik yang tahu kalau ibunya Kyungmi ada di sekitar sana, langsung pergi untuk mengincarnya. Melihat Dosik yang sudah bertemu dengan ibunya, Kyungmi yang membawa pisau berlari kencang dan dengan secepat kilat menusukkan pisau tersebut ke tubuhnya sendiri. Biar orang-orang di sana mengira bahwa Dosiklah yang menusuknya. Dan Dosiknya mulai kebingungan dan tidak tahu alasan apa lagi yang harus dia buat. Dosik mendapat salam perpisahan dari Kyungmi. Itu membuatnya semakin marah. Walaupun tubuhnya sudah dipenuhi dengan peluru. Dan akhirnya Dosik pun tewas di tempat. Di akhir film diperlihatkan kebahagiaan Kyungmi dan ibunya beserta Jongtak dan Sojung. Dan film pun selesai.